Oke, berikut ini klarifikasi ses pers saya terbuka. Berikut ini adalah kembali saya sampaikan eh, pembukaan atau ya tadi klarifikasi akan dibawa kemana kasus ini dan bagaimana konstruksi bangunan hukumnya. Kami mengharapkan sebelum dilakukan gelar perkara khusus, kami tawarkan atau kami sampaikan permohonan untuk dapat dipertemukan lebih dulu. Apakah saudara IWW dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara tertulis di dalam versus itu atau di dalam nota kesepahaman untuk melakukan deal-deal di win solution secara intelijen atau secara restoratif of justice. Mengingat hukum yang akan ditegakkan secara presisi inilah bergantung kepada perkembangannya, maka temuan terbaru yang kami sampaikan, yang kami utarakan kepada para pihak, diantaranya adalah kepada Polsek Gabus, kami meminta agar kasus ini dibuka lebar-lebar, agar ada titik temu, titik tumpu, dan harapan bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama di Pati, terkait perbuatan serupa. Itu yang kita sampaikan adalah penipuan, manipulasi, dan persekusi. Juga pemalsuan dokumen negara, pemalsuan SK PNS. Ini tentu pintu masuk yang paling bisa dijerat dalam pasal lainnya, yaitu fair sharing, yaitu penipuan dan penggelapan, TPPU, dan pada akhirnya adalah manipulasi, ya, pemalsuan dan pencurian dokumen. Yang kami maksudkan ini tidak akan berlaku surut karena ini adalah berkaitan dengan dokumen negara, yaitu memalsukan SKPNS. Apakah dia ini bisa ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka atau tidak? Yang jelas saya mendapatkan SK itu dari tangan saudari IWW. Itu. Jadi kepolisian bisa meminta keterangan kepada IWW dari mana didapatkan SK itu, dengan cara apa mendapatkannya. Karena selama itu, sejak pendaftaran dan mencari celah itu, yang komunikasi dengan para pihak adalah IWW. Saya hanya tuturi handayani atau saya hanya menjadi sponsor yang mencarikan duit atau mencarikan uang, dan uang itu saya sampaikan kepada IWW dan dari IWW disampaikan kepada siapa lagi. Jadi saya ini korban pertama. Sedangkan uang kami dapatkan dari utang-utang. Ya, kita berutang kepada Bapak Sadio 65 juta, kepada Bapak Joko 25 juta, kepada ibu saya 85 juta, dan beberapa gram emas kepada Pak Nek saya 2 ekor lembu, kepada Bapak Rojikin itu 12 juta, kepada Bapak Anom 25 juta, kepada bank-bank terkait, dan ada juga dari adik saya 30 juta dan dari ipar saya 40 juta. Selain itu, sebelum saudari WW melarikan diri dari rumah, itu saya diajak lagi ke koperasi Intan Berlian untuk meminjam uang juga sebesar 4 juta dengan agunan sepeda motor atau BPKB dan STNK sepeda motor di Intan Berlian, ya. Lalu saya juga dibujuk rayu untuk mengambil utang lagi di BKK Pati Kota. Utangnya sekira 40 juta. Dan ada beberapa yang di luar sepengetahuan saya dan tanpa izin saya merayu ibu saya, Ibu Asya Astuti, untuk menandatangani beberapa berkas atau
tumpangan utang, yaitu mengajukan utang di BTPN sekiranya 120 juta, yang itu akan dibayarkan selama 10 tahun. Jadi di situ ada unsur tipu daya kepada ibu, yaitu Skarpen, kartu pensiun. Jadi kartu pensiun yang diborkan oleh saudari IWW dan semua penipuan-penipuan yang dilakukannya dan manipulasi yang dijanjikannya itu menjanjikan untuk mempertahankan rumah tangga alasannya, atau akan membuat rumah baru atau membabut rumah gitu. Dan dia menjanjikan akan merawat saya karena saya waktu itu memang benar dalam keadaan sakit-sakitan, tapi sakit fisik bukan sakit mental. Jadi saya menderita ginjal kiri dan lambung akut, ketedun dan ambeien, juga asam urat dan sakit semuanya, sehingga saya tidak bisa bergerak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dengan tenaga. Sekitar 2008 sampai 2010 memang saya dalam keadaan kurang sehat atau sakit-sakitan, maka seluruh kewenangan dan penggunaan akses maupun aset kita percayakan kepada beliau, termasuk memperjualbelikan aset kami. Karena itu seorang istri, mana saya tidak percaya, saya percayakan semua, nanti kan ada tanggung jawabnya dan ada pengembaliannya itu. Perlu diketahui bahwa di luar daripada urusan yang semakin berat di dalam keluarga dan nuruti sosialita dan kemahalan yang dilakukan oleh saudari Wiwi itu, IWW juga diisukan, nah nanti bisa dicek, utang dengan cara tipu daya kepada Ibu Suwarni, seorang pedagang buah di Gabus apa Tambak Romo atau Kayen itu, nilainya diperkirakan 95 sampai 100 juta. Terus kepada saudara Sunardi di Kebolampang sekira 20 sampai 30 juta. Terus mengemplang uang desa, uang lelang desa sekira 152 juta atau sampai 200 juta. Terus mengemplang uang PKBM sekiranya 80 juta atau 85 jutaan gitu. Kita tahu betul bahwa sepak terjang IWW ini semua berkaitan dengan keuangan, karena melakukan financing atau meminjamkan uang kepada rekan atau teman-temannya, atau melakukan finance, pembayaran terhadap barang, sehingga dia setiap bulan menerima return atau pengembalian juga perumahan. Jadi hal ini menjadi catatan atau perhatian kepada para pihak untuk tidak serta-merta melihat permasalahan ini dari satu persoalan saja, tetapi dilihat dengan kacamata yang lebih luas dan komprehensif agar menjadi penelitian yang sinergis dan menjadi komunikasi yang dialogis, terbuka, transparan, dan berkelanjutan. Maka dari itu ini adalah penjelasan saya tentang sikap dan watak. Kita tentunya tahu, sudah saya sampaikan secara panjang lebar, saudari ini kalau memiliki keinginan sesuatu terutama keuangan, dia marah-marah dan menuntut, memaksa saya untuk segala cara kita pakai untuk mencukupi dia. Sedangkan kondisi saya saat itu dalam keadaan pilot dan sakit-sakitan, tetapi harus dipaksa untuk mengeluarkan uang. Dan uang-uang besar itu diperkirakan dibawa lari ke Magelang untuk kebutuhan keluarganya atau memeriksakan sakit bapak dan ibunya yang mungkin jantung, dipakai untuk mencalonkan bapaknya selama 2 kali kontestase kepala desa, ditambah pernah membantu untuk kepala desa di
adiknya ya. Halo, mau mampir? Selanjutnya juga hal itu pernah masak, ya, memasak jamur beracun atau jamur barat yang dicampur dengan nendrit. Juga mencampurkan baygon, ya, baygon tenda atau baygon cair yang ditaruh di masakan kepiting. Terus ada lagi meracun dengan masak kacang hijau yang dicampur dengan obat nyamuk bakar. Ya, terus masak iwak daging atau ikan rendang itu yang dicampurkan dengan bodrek atau obat penenang. Dan kemungkinan besar juga memasukkan serbuk atau bubuk-bubuk beracun ke minuman. Nah, indikasi itu kita temukan karena sejak ada makanan-makanan tertentu itu membuat kami begitu lemah, dan kita pernah dibuatkan semacam botok atau panggang gitu ya, yang isinya juga kita nggak jelas, atau masakan-masakan yang meracuni gitu. Kita langsung sekeluarga muntah-muntah dan periksa ke dokter dan sebagainya itu. Terus kemarahannya juga tidak bisa dikendalikan, kalau tidak mau salah itu membawa gunting untuk mencoba mengamputasi apa gitu. Kalau menginginkan sesuatu harus, termasuk minta mesin cuci waktu itu sama meminta kulkas ya, itu agar segera dibelikan. Itu tangannya diiris sama kaca atau gelas itu pecah pantatnya itu, terus ngiris tangannya baik sengaja atau tidak, yang jelas kita periksakan ke dokter. Itu kronologis awal yang sudah menjadi sifat. Maka itu kita meminta penelitian ini lebih mendalam, strategis dan lebar, dalam, lebar, luas, panjang, dan melihat dari sisi-sisi tertentu, emosional, sosial maupun kepribadian. Dan indikasi permainan drama yang sangat lama ini membuat kami tidak tahu berjalan kemana dan dengan langkah apa. Kami minta petunjuk. Untuk konstruksi hukumnya, itu kewenangan kepolisian saya serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, dan saya sudah memberi penjelasan panjang lebar tentang bahwa saya sungguh sangat-sangat kalah dalam hal-hal pemikiran maupun dalam langkah. Maka dari itu kami meminta pemahaman, meminta petunjuk dan pemahaman bersama dan penyelesaian sebagaimana mestinya. Terima kasih. Apa yang dapat saya sampaikan kiranya menjadi keterangan, petunjuk, pembantu, pembanding untuk menjadi dasar penyelidikan lanjutan. Terima kasih saya sampaikan kepada para pihak, terutama adalah rekan-rekan intelijen maupun serse maupun kanit atau unit reskrim di Polsek Gabus yang sudah repot ke rumah saya, mungkin belum bisa menemui saya, dan 2 surat yang tidak sampai ke saya itu nanti bisa dikoordinasikan dan memberi surat kembali. Terima kasih atas kerjasamanya, dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.